Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6 bersama saya Ari Setiawan. Tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Seorang pemimpin harus dapat berbicara di depan para anggotanya. Pembicaraan pemimpin di depan anggotanya dapat berupa ajakan, imbauan, atau perintah. Ini adalah contoh gambar pemimpin yang sedang memimpin rapat. Tentu pemimpin harus dapat berpidato. Sobat belajar, apa itu pidato? Pidato adalah teknik komunikasi kepada khalayak untuk menyampaikan uraian tentang suatu hal secara lisan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penyampaian pidato antara lain yaitu lafal, intonasi, sikap yang tepat, dan unsur-unsur dalam pidato. Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam pidato yaitu ada 4. Yang pertama, pembicara pidato. Pembicara pidato disebut juga dengan orator. Untuk menjadi orator, seseorang harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena mereka harus berbicara di depan banyak orang. Yang kedua yaitu pendengar pidato, merupakan orang yang mendengarkan pidato tersebut. Yang ketiga, tempat pidato, tempat dilaksanakannya pidato tersebut bisa tempat formal maupun informal. Yang keempat yaitu suasana pidato. Suasana adalah latar belakang ketika menyampaikannya pidato. Misalnya jika pidato memperingati hari kemerdekaan, jadi kita harus membuat pidato atau berpidato tentang kemerdekaan, bukan pidato tentang hari ulang tahun anak atau ulang tahun adik kita. Selanjutnya yaitu pubertas. Kita sudah memasuki masa pubertas. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas. Sekarang tentang bagaimana menghadapi atau menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Ayo sobat belajar, siapa yang jarang mandi ya? Jarang mandi ini bisa mengakibatkan kuman sehingga baunya tidak sedap. Karena itu sobat belajar harus rajin mandi. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan ya. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Orkestra itu gabungan dari beberapa musik ya, alat musik
yang memimpinnya adalah seorang dirijen. Jadi harus ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya salah, tentu iringan musiknya akan salah, sehingga lagunya tidak enak didengar. Oleh karena itu harus menjadi pemimpin yang baik. Contohnya pada lagu Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati, dan seterusnya. Dalam lagu Ibu Kita Kartini terdapat unsur-unsur lagu. Yang pertama yaitu tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran dari sebuah tempo adalah beat. Beat dapat diartikan sebagai ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo dapat diukur dengan sebuah alat bernama metronom. Kalau kita lihat pada lagu Ibu Kita Kartini tadi, kita bisa melihat temponya yaitu 4/4 andante. Kita lanjutnya, yang kedua yaitu tangga nada. Adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Umumnya orang menggunakan nada do sama dengan C sebagai nada dasar sebuah lagu. Kita lihat pada lagu Ibu Kita Kartini, ini menggunakan nada dasar D sama dengan do. Kemudian yang ketiga adalah interval. Sebuah jarak antara satu nada ke nada lainnya. Pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang interval lagu. Jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Ada yang berjarak 1, ada yang berjarak 2, ada yang berjarak 1,5. Silahkan dilihat lagi. Kalau masih belum paham, dilihat lagi pada video-video sebelumnya di tema 6. Untuk menambah wawasan sobat belajar, silahkan dikerjakan 5 soal berikut ini. Sebutkan pemimpin yang ada di lingkunganmu. Dan pemimpin kan banyak yang ada di lingkungan kita. 2. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam pidato. 3. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. 4. Sebutkan beberapa unsur yang ada dalam sebuah lagu. 5. Siapakah Raden Ajeng Kartini itu? Silahkan sobat belajar mengerjakan 5 soal berikut untuk menambah wawasan sobat belajar. Sobat belajar perlu kalian ingat bahwa pemimpin adalah orang yang menjadi contoh. Jadi sobat belajar itu harus mempunyai cita-cita sebagai pemimpin, biar bisa dicontoh orang lain, bersikap baik, bisa memimpin orang lain untuk ke arah yang lebih baik. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi sobat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.